Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah menunggu sekian lama, kali ini kami akan kembali membahas seputar rangkuman manga One Piece dari chapter 1087 hingga chapter 1091 terbaru. Dimulai dari One Piece chapter 1087 yang berjudul Battleship Big. Kita akan melihat bagaimana menegangkannya pertarungan kelanjutan antara Sword dan Garp dalam menghadapi Aokiji serta para anak buah Blackbeard. Di sisi lain, kita juga akan diperlihatkan bagaimana kilas balik Aokiji saat masih muda ketika dirinya sedang berlatih dengan Garp. Diketahui jika keduanya dahulu berlatih menggunakan kapal perang angkatan laut yang digunakan sebagai kantong pukul sesuai dengan judul pada chapter kali ini. Saat momen kilas balik tersebut diperlihatkan, tiba-tiba saja Garp menerima sebuah tusukan pedang di tubuhnya saat sedang melindungi Koby. Orang yang menusuk Garp adalah Shiryu. Kemudian adegan berlanjut pada suatu pertarungan antara Garp dan Aokiji yang saat itu terlihat saling memukul wajah satu sama lain dengan menggunakan haki. Pertarungan tersebut kemudian menimbulkan sebuah ledakan yang sangat besar yang menyebar di sekitar area pertarungan. Pertarungan tersebut terjadi tepatnya di Pulau Bajak Laut. Di akhir chapter kita diperlihatkan bagaimana Garp terlihat terbaring dengan banyak luka serta keadaan yang kurang baik. Dalam suatu kesempatan, Garp mengatakan suatu pesan kepada Koby jika jangan termakan oleh emosi karena keadilan akan menang. Selanjutnya pada One Piece chapter 1088 dengan judul Pelajaran Terakhir. Chapter kali ini diawali dengan sebuah kilas balik ketika di Marineford dulu. Di sana terlihat Garp dengan tampang sangarnya sedang memberikan pelajaran pertama untuk kelas Angkatan Laut baru. Koby juga merupakan salah satu dari murid di sana yang mendapatkan pelajaran pertama setelah bergabung dengan Angkatan Laut. Sementara itu, Garp mengajukan sebuah pertanyaan kepada anak muridnya. Pertanyaan tersebut adalah, jika satu bayi dan satu orang tua terdampar di sebuah pulau dan kau memiliki perahu yang hanya dapat menampung 2 orang saja, siapa yang akan kau selamatkan? Koby saat itu dengan terang-terangan menjawab pertanyaan Garp. Saya akan turun dari perahu sendiri, jadi keduanya bisa hidup. Mendengar jawaban Koby, Garp lantas marah dan melempar Koby menggunakan kapur. Garp yang kesal mengatakan jika orang tua tidak memiliki banyak waktu, sehingga sudah seharusnya dibiarkan mati saja. Sedangkan bayi dan anak-anak masih memiliki waktu yang panjang sehingga wajib untuk diselamatkan, karena menjadi angkatan laut adalah untuk melindungi masa depan rakyat. Setelah memberikan pelajaran tersebut, Garp dimarahi oleh instruktur angkatan laut dan tidak diizinkan untuk memberikan pelajaran seperti itu lagi kepada anak-anak. Garp masih tidak setuju dengan anggapan yang diberikan oleh instruktur tersebut yang mengatakan jika kehidupan semua orang sama. Menurut Garp, masa depan kaum muda tidak terbatas. Lalu adegan beralih kepada kilas balik Amazon Lily, yakni setelah insiden buah Hancock beberapa hari yang lalu. Saat itu Blackbeard setuju jika harus meninggalkan Amazon Lily, namun dengan syarat yakni membawa 800 angkatan laut bersama kapal perang bersama dengan dirinya. Wakil Laksamana Yamakaji juga tak berdaya melakukan apapun lantaran markas besar angkatan laut tak memberikan izin untuk melawan Yonko. Sementara itu, Koby tiba-tiba saja mengajukan diri untuk menggantikan 800 angkatan laut tersebut dengan dirinya. Sementara itu, kegaduhan terjadi ketika semua orang panik lantaran tangan raksasa bajak laut Blackbeard akan memusnahkan mereka semua. Dengan kepanikan, mereka bertanya kepada Garp apa yang harus mereka lakukan. Kemudian Garp memberikan perintah kepada mereka untuk melakukan sesuatu, sementara dirinya akan membuat celah kepada mereka. Di sini Garp harus bertindak cepat untuk melindungi kapal perang dari puing-puing yang jatuh. Sementara Koby juga harus segera menghancurkan tangan raksasa tersebut. Koby merasa ragu dengan kemampuannya. Ia tidak yakin jika dirinya bisa menghancurkan tangan sebesar itu. Sementara Garp kemudian memotong perkataan Koby dengan berkata, dalam pertempuran keputusan harus dibuat dalam sekejap. Lalu ketiganya yakni Garp, Koby, Gerus, dan juga Helmeppo bergerak menjalankan tugas masing-masing. Saat para bajak laut menembaki mereka, Helmeppo memblokir peluru dengan pedangnya dan terjebak dalam ledakan. Garp juga secepat kilat meninju Kuzan. Ia juga kemudian melompat ke arah tengkorak lalu menyerangnya dengan menggunakan Galaxy Divide. Dengan kekuatan Garp yang sangat dahsyat tersebut, Garp berhasil membuat tengkorak terbelah menjadi 2. Tubuh asli Pizarro juga terluka sangat parah. Sementara itu, Koby kemudian melompat ke udara menghadapi tangan raksasa Pizarro yang masih bisa bergerak walaupun sudah terluka sangat parah. Sebagai upaya balas dendam, Pizarro mengayunkan tangannya untuk menghancurkan kapal perang Garp. Kemudian kilas balik kembali memperlihatkan bagaimana Koby yang saat itu menerima banyak luka setelah melakukan banyak latihan fisik. Agar bisa mengimbangi orang lain, Koby melakukan 100-200 kali lebih keras daripada orang lain. Ia berlatih sepanjang malam secara rahasia, yakni meninju samsa kapal perang milik Garp. Lalu adegan berpindah di mana Garp tersenyum karena mengingat pelatihan Koby dahulu. Di tengah tawanan para perompak yang tidak mempercayai jika Koby bisa menghancurkan tangan raksasa itu, secara mengejutkan Koby mulai beraksi sambil mengatakan, jika aku tidak bisa melakukan ini, semua orang akan mati karena aku. Honestly Impact. Dengan kekuatan tersebut, akhirnya Koby berhasil membuat tangan raksasa Pizarro hancur. Terlihat kilatan petir hitam yang membuat Pizarro teriak kesakitan karena lengan aslinya juga patah.
Garp yang menyaksikan hal itu kemudian tertawa sambil menangis yang berhasil membuat Helmeppo dan Groose terheran-heran. Sementara itu, Groose kemudian membuat sebuah jaringan tanah liat untuk menghentikan batu yang berjatuhan dan menyelamatkan kapal perang milik Garp. Garp kemudian memanggil semua orang dengan Denden Mushi. Lalu Garp mengatakan, kalian semua maju dengan kecepatan penuh dan berlayar menjauh dari Hachinosu sekarang juga. Dirinya juga menambahkan bahwa dia akan menemukan cara bertahan hidup sendiri dan misi sudah selesai dan keselamatan kalian adalah hal yang paling penting. Koby dan juga Groose menangis dan mereka terpaksa harus segera kembali. Garp melanjutkan dengan berkata, kalian semua adalah masa depan Angkatan Laut. Pada halaman terakhir terlihat Garp tergeletak dengan luka tusukan es di dadanya yang berada di hadapan Kuzan. Tak hanya itu, ia juga dikelilingi oleh bajak laut Kurohige. Meski demikian, terlihat jika Garp masih bisa tertawa meski es batu sudah menyebar ke semua luka di tubuhnya. Kemudian berlanjut pada narator di surat kabar keesokan harinya, berita yang dilaporkan ke dunia yakni pahlawan muda Koby kembali dengan selamat. Sedangkan Garp, pahlawan legendaris, menghilang di Hachinosu atau Pulau Bajak Laut. Yonko topi jerami Luffy mengambil pulau di Egghead sebagai bentengnya. Lalu di akhir chapter kita diperlihatkan kapal angkatan laut tiba di Pulau Egghead. Kita berpindah pada chapter 1089. Chapter diawali dengan sebuah cover yang berisikan tentang permintaan pembaca, yakni pelayan sapi yang membawa Nami surat cinta dari Sanji, yang mana saat itu Sanji sedang bersembunyi di luar. Momen dimulai di desa Fushia, Up Slap sedang membaca berita di koran mengenai Garp. Ia sangat percaya jika Garp akan baik-baik saja. Sementara itu terlihat jika putra Makino sedang menertawai foto Luffy yang ada di koran. Makino mengatakan kepada putranya jika ia sudah sangat menyukai Luffy. Sementara itu, kita beralih pada reaksi Dadan yang sedang membaca berita tentang Luffy dan juga Garp. Ia sambil menangis bertanya apa yang sedang dilakukan Luffy dan Garp saat ini. Tiba-tiba saja gempa besar dimulai. Terjadi sekitar 6 hari dan berhasil menghancurkan kerajaan Lucia. Selanjutnya adegan beralih ketika Kizaru menghancurkan salah satu senjata monster laut Vegapunk menggunakan sinar laser normal. Namun terlihat jika Kizaru tidak ingin menimbulkan banyak kekacauan di pulau tersebut. Kemudian panel berpindah ke adegan lain yakni kilas balik Kizaru muda yang sedang mendemonstrasikan teknik sinar lasernya kepada Vegapunk muda dan Sentomaru kecil. Kizaru duduk di tanah sambil menembakkan sinar dengan jarinya ke udara. Sementara itu di sekitar Pulau Egghead terdapat 100 kapal perang angkatan laut dengan total 9 wakil laksamana serta 30.000 tentara angkatan laut, serta Sen Saturn dan Kizaru. Saat itu terlihat Sen Saturn sedang makan di dalam kamarnya. Wakil laksamana Doberman masuk dan melaporkan situasi keseluruhan. Dalam chapter kali ini juga terungkap jika orang yang mengirimkan Mother Flame kepada Gorosei adalah York. Setelah insiden Lucia, Gorosei mendapatkan ide baru yakni mempertahankan York dan tidak jadi membunuhnya, karena akan digunakan sebagai alat untuk memproduksi Mother Flame dalam jumlah yang besar. York membuat janji Gorosei untuk tidak menyakitinya atau oleh penelitian dan menjadikannya sebagai Tenryubito. Gorosei setuju dengan tuntutan tersebut. Namun dalam cover ganda terakhir kita diperlihatkan bagaimana York menangis dengan pedang Zoro ada di lehernya melakukan membuat panggilan. Usopp adalah orang yang menyiapkan Denden Mushi. Sementara York mengakhiri percakapan sambil berteriak minta tolong, selamatkan aku dari Luffy. Panggilan tersebut sukses membuat Gorosei, Saturn, dan Kizaru terkejut. Sejak saat itu mereka mendapat kesan bahwa York berhasil mengalahkan semua orang menggunakan Seraphim sebelum memanggil mereka ke Merijua. Selanjutnya adalah chapter 1090. Chapter dibuka dengan memperlihatkan sampul Kapten Kuro yang tidak seperti biasanya. Ia sedang menikmati waktu luangnya dengan membaca sebuah buku ditemani dengan beberapa kucing hitam yang tampak sangat akrab dengan sang kapten. Chapter berfokus di Pulau Egghead, yakni tempat di mana Luffy serta kru bajak lautnya berada di sana. Tak hanya itu, Admiral Kizaru juga tiba di sana dengan menggunakan teknik yang kuat yang bernama Yatano Kagami. Kizaru datang memberikan ketegangan baru dalam cerita, di mana ia menantang kelompok Luffy untuk berhadapan dengan dirinya. Saturn, salah satu dari tetua Gorosei, menghubungi Luffy melalui Denden Mushi. Luffy bilang ke Saturn bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi Raja Bajak Laut. Namun siapa sangka Morgan secara diam-diam menguping percakapan mereka. Di sisi lain, saat ini Robin juga tetap memilih untuk bergabung dengan topi jerami untuk menunjukkan solidaritas serta dukungannya. Sementara itu, Seraphim tampak tengah terjebak di gelembung raksasa. Terjadi hal yang mengejutkan karena Snake tampak jatuh cinta kepada Luffy sehingga membatalkan teknik membatu ke Franky. Keadaan semakin memanas karena Sentomaru menghalangi Kizaru di Pulau Egghead lantaran berusaha untuk melindungi pulau dari ancaman Kizaru. Tak hanya itu, pada chapter kali ini kru topi jerami merencanakan untuk melarikan diri dari Pulau Elbaf dengan menggunakan bantuan mesin Vegapunk. Namun rencana mereka terancam gagal lantaran York memberikan kata sandi di pulau tersebut. Di akhir chapter kita bisa melihat Luffy menunjukkan intuisinya yang tajam melalui Kenbun Shoku Haki-nya lantaran merasakan kedatangan seseorang yang sangat kuat. Lanjut pada chapter 1091.
Pada manga One Piece chapter 1091 kali ini berjudulkan Sentomaru, di mana Sentomaru harus menghadapi gurunya yakni Kizaru untuk bisa melindungi Dr. Vegapunk. Kita diperlihatkan bagaimana flashback di mana sebelum Kizaru menjadi Admiral, Kizaru merupakan pengawal dari Dr. Vegapunk. Kizaru pergi mengawal Dr. Vegapunk ke sebuah pulau dan di sanalah mereka akhirnya bertemu dengan Sentomaru. Di sanalah Dr. Vegapunk kemudian mengangkat Sentomaru sebagai anak buahnya. Sedangkan Sentomaru meminta kepada Kizaru untuk menjadikannya muridnya agar selalu bisa melindungi Dr. Vegapunk. Lalu adegan kembali ke masa sekarang, di mana pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Kizaru dan berhasil merebut robot pasifista. Adegan selanjutnya terungkaplah jika Rob Lucci mengkhianati kru topi jerami. Rob Lucci yang sudah diselamatkan justru menyerang Dr. Vegapunk. Namun Stussy berhasil menahan serangan tersebut meskipun dia harus terluka sangat parah. Setelah itu, Roronoa Zoro dengan sigap langsung menghadapi Rob Lucci. Sedangkan Sanji dengan cepat menembakkan gelombang batu laut ke arah Kaku untuk mengantisipasinya juga ikut menyerang Dr. Vegapunk. Kemudian adegan selanjutnya memperlihatkan bagaimana Kizaru dengan kecepatan cahayanya masuk ke dalam lab Dr. Vegapunk serta menembus pertahanan laser dari Dr. Vegapunk. Saat itu Kizaru hendak menyerang kru topi jerami yang berlari menggunakan Vega Force One dengan memegang Thousand Sunny. Namun Luffy secara sigap menahan serangan Kizaru dengan menggunakan tendangannya. Di akhir chapter, Luffy mengatakan kepada Kizaru bahwasanya kami sudah jauh lebih kuat dari saat 2 tahun yang lalu Kizaru, kata Luffy yang sekaligus mengakhiri chapter tersebut. Nah, itulah tadi rangkuman manga One Piece dari chapter 1087 hingga chapter 1091. Saksikan rangkuman One Piece chapter berikutnya yang pastinya akan semakin menarik. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.